Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga. Kalau kau ada di antara kita mencuba-cuba metong-metong nikmat Allah, tidak akan pernah mampu manusia metongnya. Barajo kacadi manusia, barajo katarang tak manusia. Kok ba antene ke lah tak itu ba lampu gai, tidak akan bisa metong. Karena memang nikmat Allah sangat besar dan sangat banyak diberikan kepada kita, maka seyogyanya lah kita bersyukur. Alhamdulillah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman yang bodoh, tidak tahu ma yang halal, ma yang haram, yang dulu hanya mengandalkan hawa nafsu. Melalui ajaran Islam disampaikan kepada manusia, jadilah manusia manusia yang berilmu dan berakhlak. Baiklah, pada pagi kini kita akan melanjutkan kajian kita. Lampiang bansuan su aja sekitar lampiang setengah kitab awak telaah, awak ulang-ulang kaji awak. Jadi sengene sedikit demi sedikit, iyo ternyata akan bisa menjadi bukti. Jadi sesuailah kecil orang tua awak tu. Dan kini maingian kita tentang bahas supaya kita menjaga diri kita dari akhlak yang tercela. Jadi kita manusia kadang-kadang dengan pergaulan hidup, dek karena awak bersosialisasi, bergaul, terjebak dengan perangai atau perilaku atau akhlak yang tercela. Kan akhlak kau terbagi dua kau. Ada yang disebut dengan akhlak mahmudah, ada disebut dengan akhlak mazmumah. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Itu ada di dalam diri awak, potensi di dalam diri awak tu. Nan elok ko ada di awak. Kemudian ndak elok dulu. Tergantung le dia awak mana kiro-kiro nan gadang intervensinya atau ala nama itu agak kuat siramannya. Kalau siramnya banyak nanelo, tumbuh suburlah nanelo. Tapi kalau siramannya banyak dari nanda elok, nan tercela itu tadi, itulah yang muncul ke permukaan. Jadi perangai awak, perbuatan awak, perilaku awak tu lahir dari dalam. Nama dan banyak mempengaruhi atau mewarnai. Jadi banyak tu ada dari keluarga, dari pergaulan dan segala macamnya. Maka tentu nan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak mahmudah, itulah yang akan kita kembangkan. Kita banyak membuat pahala, taat awak, patuh awak, itu akan lebih kuat dan menguatkan akhlak terpuji tumbuh dan lahir dari diri awak. Tapi kau indah, tentu akan menonjol akhlak yang tercela. Maka di dalam kita
disebutkan di dalam kitabku bahwasanya kita harus menjaga diri awak, memelihara diri dari akhlak yang tercela. Karena sesungguhnya akhlak yang tercela itu secara maknawi disebutkan sama seperti sidok atau sidok itu. Dan kecil orang kini ko wow si A. Karena nama orang si An adalah nama orang. Jadi diumpamuan tuh kalau nan akhlak nan tercela kok, alah diumpamuan di si wawaw tuh tadi. Kalau seandainya nan tercela nan takamuko, berarti lahir di dalam diri awak tuh si wawaw tuh tadi. Ternyata dalam diri awak kok ada karakter kebinatangan atau kehewanan tuh tadi. Aduh nanelo aduh nang karakter ulai, aduh nang karakter baru aduh nang seperti wawa aduh kok nang baru nang cangok kasadua ala rape di pisang tangan suwe mbelu tangan kidang ala so labisi kadua jo kaki lo dijangkau le ala kasadua balambila di mana pek bagayong le tangan labisi kaki labisi atau ba malaku badan gole. Nah, jadi kalau nambah lebihan kasado itu, basalahan kasado itu berisiko terhadap diri. Jadi kalau dan sifat tercela itu sama kita cari lah. Ba nampak dewa nan si wawaw. Katiko nyo takapi kecil orang ditolong. Sudahlah ditolong lapeh menggigi Jadi berarti memang kita disuruh lo baraja lah kepada makhluk Allah. Jadi Allah Ta'ala do hewan. Ado sidok tu tadi. Bisa lo baraja wa kuku lah diri awak. Ado lo nak kesamaan awak jenyo. Kok sama ya? Berarti nan ado di dalam diri awak tu akhlak yang tercela le. Apa rangai nan si wawaw ko tadi nan sidok ko tadi? Kita lakukanlah perbandingan dianalisa. Untuk menghindari itu supaya jangan samojo wewe tadi, maka para lulah kita memupuk diri kita dengan iman, dengan takwa. Kalau lain bertakwa awak, lain patuh awak, lain taat awak, berarti terhindar awak dari sifat akhlak mazmumah atau yang tercela. Ternyata itu ada kaitannya lo tuh dengan kaji, dengan ilmu. Orang yang berilmu itu sendiri tentu dengan ilmu nyo menjadi tahu. Kalau nyolah tahu nama yang disuruh, nama yang ditagah, tentu orang yang tahu kok tadi dan disuruh di karajuannya dan tagah dihentikan. Ndak mau samonya jono jowewe itu tadi dah. Pastilah semua manusia tidak mau seperti itu. Tapi mau tidak mau kadang-kadang ada kesamaan atau kemiripan sama sifat ejowewe itu. Berarti kan kasar gitu. Ala nama itu ekstrim nama pasalahan sama jewewe. Kalau nak nama watak itu yo janganlah bersifat lo berperilaku lo sama jo seperti wewe. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wa au kalbun. Jadi malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalam rumahnya itu ada patung, ada gambar dan ada wawaw itu tadi. Jadi kaji kau kan akhlak yang tercela itu tadi adalah samuju wawaw. Kalau ada di awak tu ada wawaw, malaikat sendiri tidak masuk ke dalam rumah dan di rumah itu ada wawaw itu tadi. Sementara dikatakan wa inna ma yata'allamul insanu biwasitatil maliki. Sesungguhnya manusia kok bisa beraja ada melalui perantaraan malaikat. Awak kan bisa beraja, Nabi Muhammad pun inyo bisa menerima wahyu itu melalui perantaraan malaikat. Manusia kok
diberikan baraja waktu kini kau awak baraja kau diberikan atau dikawal oleh malaikat melalui perantaraan malaikat. Sementara malaikat sendiri dia tidak masuk ke dalam rumah kalau dalam rumah wawau. Artinya bahwa kalau di dalam diri awak ada sifat wawau, tidak akan terbuka pangan awak untuk bisa beraja tu. Bahkan di perantaranya ada malaikat. Nah, malaikat itu nyo anggan nyo kalau seandainya ada wawau. Itu ke rumah tu. Jadi kalau ada lah nambah wawau di rumah, ya kecil lah itu sama wawau. Tapi kecuali wawaunya adalah yang muta'alim, itu yang sudah diajarkan, yang terlatih atau buruan. Kau tentu harus disambut kau. Bahkan kalau di jalanan ndak tipu malaikat. Ndak ambung ngecek tu nak tunggu Sulaiman ngecek kau berang lo. Waduh mahu ada wow. Kecek malaikat tu, kecek Allah Taala cek Nabi tu. Lah, karena kalau seandainya masih ada wow, datang malaikat. Sementara malaikat ku ada yang memberikan kebahagiaan, kan malaikat Mikail tu. Kan ada dulu sebagian kelompok Yahudi, Jonas Rani itu dia nak ketujuh ke malaikat dia dah. Sebagian malaikat ketujuh dia. Yang ketujuh dia malaikat Mikail je, yang memberikan kebahagiaan, memberikan kegembiraan, memberikan rezeki dan segala macamnya. Jadi memang itulah bahagian dari kajian antara akhlak. Ada akhlak dan tercela itu diumpamakan seperti wawau. Dan malaikatku sendiri tidak bisa, tidak maunya masuk kalau ada wawau di situ. Kalau di dalam diri awak ada sifat wawau, itu tidak namanya malaikat menakik kawan. Nah, lalu kemudian memang disebutkan, dikenalah di dalam berbagai macam kitab disebutkan bahwa akhlak yang tercela itu salah satu poinnya itu adalah takabur, sombong, ongeh. Nah, jadi kalau orang yang berilmu, seyogyanya ilmu itu tidak menjadikannya sombong. Tapi kalau menjadikannya sombong, justru yang sombong itu sendiri adalah sifat yang tercela. Itulah bahasa itulah roh tamyiz nama itu. Lah samanget orang sombong tu tadi, lain dak elok tu. Nah, kalau lain dak elok ni tentu harus jauhan ni. Lah berilmu lo mangko ka sombong, Allah ado lo mangko kau ngeh. Tapi nak cok kayu tekatu. Orang nan ngeh tu kan orang nan ado deh. Kalau nak ado dia lo nak kada ngeh. Ah kecuali orang wa. Tu nak dulu Allah tu sebagai nak ngeh lo tu je. Itu kan lebih parah loh tuh. Nah, oleh karena itu maka tentu seyogyanya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan sampai menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang takabur. Aku sifat yang tercela itu tadi. Bahwa kau iblis itu di usianya, di campaannya, dek karena iblis kau sombong. Dia ado dari panggaknya dipilih. Disuruh ketika Allah Ta'ala mengejek kepada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah Ta'ala ketika kami berkata kepada semua malaikat, wahai malaikat, usjudu, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud ke sana, baru doro sujud malaikat ke sana. Yang dah sujud siapa? Iblis, anggan, takabur. Anggan pertamanya anggan melaksanakan perintah Allah. Anggan gua kau palasek, bahasa Allah palasek ke bah? Nak namuah ya, disuruh nak namuah. Makanya nak namuah ternyata wastakbara, dek karena nak takabur. Bapak kau anggan bapak kau keberatan ya, nyok ni, mana dia kata sujud lah, siapa dia siapa ya, bukan ulu den, alamat den, Allah membanggakan diri sombong, iblis kau, dan sombong kau tadi, orang sombong kau pertama
membanggakan dirinya. Kemudian yang kedua, merendahkan orang lain. Maka Allah setujui kayaknya siapa saya ini lebih baik dari dia. Kecil pilih. Balik lebih baik saya kok diciptakan dari api. Pilih Adam tu dari mana? Ya sesok dirambie. Siapa ini dari tanahnya. Maka sujudlah dia tu. Enggan tak mau melaksanakan perintah Allah. Takabur. Jadi siapa takabur aja berusaha nak setan. Kawan aja setan. Jadi akhirnya dari takabur mengantarkannya menjadi kafir atau ongeh itu tadi. Maka di dalam berilmu memang tak bisa ilmu itu mendaki ke orang takabur. Tak boleh ada yang sombong. Jadi dan takabur itu tadi karena membangga-banggakan diri, sudahnya membangga-banggakan diri, inyo adalah merendahkan orang lain. Berbeda je ujub ko kan kadiri aja deh. Ambo sianu koma ambo apa ko mambo je lah. Tu ujub nama itu. Tapi kalau ada takabur bertambahlah jalan. Allahnya membangga-banggakan diri ongeh. Kemudian dia merendahkan orang lain lah. Orang lain dia rendahan dan dia naikan. Nyongke dan dia dan orang dia turunan. Istilah orang Patanggo, lampu orang dipadame, lampunya nyeduian. Nyongeh lo tu nyeduinya lampu surang dan lampu orang dipadame tegatulah. Jadi makanya bagi orang yang berilmu dikatakan pula ilmu itu lawan baliknya adalah orang yang sombong, yang meninggikan diri. Itu musuhnya di ilmu itu. Ada ilmu kau mendaki ke orang sombong itu. Kalau seandainya sombong kau dapatnya ilmu yang menjadikannya jauh kepada Allah, menjadinya ongas. Karena musuh dari ilmu itu sendiri adalah kesombongan itu sendiri. Karena seyogyanya semakin orang berilmu, semakin manusia baraja, semakin banyaknya tahu, begitu dalamnya banyak ilmu pengetahuan. Betapa luas ilmu yang akan dipelajari. Semakinnya baraja, semakinnya menggali, semakin nampak bahwa diri awak banyak kurang. Tapi dana congeh itu alun mengamalai, kemudian lah mongeh sendiri pakai cek orang kini kau basi puntung dapat apa itu si puntung dapat kaki, si puntung dapat cincin, si puntung dapat cincin. Lima kali pasangan cincin ini puntung jadi baru dapat sesuatu tu dapat pangke kecil orang kampung kambang itu kateh itu tak mengalui itu mereka emang sombong tu apa hubungannya hidung nah iya hidung aja lapang hidung atau orang sombong kok kadang maka kambang hidung mereka lah tu malah sama orang ini sombong ni masuk tu lah hidung aja lah hidung lo nak kena jadi artinya adalah bahwa memang tak boleh manusia itu sombong, itu termasuk akhlak yang tercela. Karena manusia kalau lah sombong, dia bisa terjerumus bisa terjerumus ke berikut-berikutnya. Banyak contoh kan sudah mencelek tuah karena menang. Kalau Firaun tu mangkonyo mengecek diri Tuhan dek karena lah takabur, dek lah mulai sombong, kacak langan lah balangan, kacak bati lah babati, lainnya ya lain, nak dona lain atu dipoyo ya ler tukang ya ada tim sukses yo pana yo nak dona lain lain kau nya ko dek kane abu nya tersebanta dan kane oya nya tersebanta tu rasul-rasulah kayu lo manusia ko kalau lah dikipik-kipik dia oya nya taruh dia lah mau tabang lawak Tuhan ko nya sampai dia deklarasian dirinya anna rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai tak katunya sampai diri ya. Ditanya, apa dia Tuhan? Allah dengan engkau. Tuhan bisa menghidupan, Tuhan bisa mematikan. Dia bisa lah je. Baca doa. Tagaknya orang dua cik di duitnya. Apa dah lah je. Dua cik tu mati. Daripada dia cik duit.
Takatulu pandai utak bro. Itulah. Jadi sabananya dalam hal kita makhluk Allah, hamba Allah, semakin kita mengana diri, kan di situ letak itu. Semakin awak mengana diri awak, semakin awak mengenali kekurangan awak. Makanya konsep man arafa nafsahu itu adalah membawaan diri awak. Sebab orang banyak nak mencelekkan diri dah. Nah, kalau seandainya manusia nak mencelekkan diri, lupa je diri. Kalau lah lupa je dirinya, lah lupa je Tuhan. Kalau lah lupa je Tuhan, tentu sifat ongeh kau tiba lah. Padahal yang punya sifat takabur tu hanya milik Allah. Manusia lo nak kari panggan, lo kari pangga, nak kari banggan. Oh kari panggan wa kuat. Oh amu pulang kuat gua. Paling tago. Kira-kira dicali alam. Alam kan bagi pelajaran. Allah kasabara lo lah muai wa kuat. Lah sakabara lo lah muai wa tago. Mana kuat kini gua. Habis lo yo le, kan dua le. Tu katuo le. Kalau lah tuo dah piakar le. Dulu ada kan baca ko tago sadue jange. Dulu tago kini lah kan dua. Mato lah mulai kabua. Gigi lah gugua. Uban di kapalo lah sebuah aja. Awak kalau lah tutua ko ajak kuhu-kuhua. Ko duduk apa? Alah muncul juga aja. Lalu kadang-kadang lah didakian di dapur. Lah di dapur lah lo. Di dakian dakik semua. Dan sebenarnya lah dakik kubu. Kalau lai wa inok manungan itu kalau lai di kana-kana itu ndak kado manusia kan kau sombong. Karena nak do cialah nak kepanggaan. Kan bisa wacalia. Bisa dicalia alam ko dicalia kejadian-kejadian. Ana nampak dewa, ana tasuwo dewa. Itu memang magi pelajaran. Lamoi duit banyak dirasui. Jauh berjalan banyak dan dicalia. Kasadoe magi pembelajaran. Jadi ndak ada nak kadiongin. Mako jan sesekali takabur. Jan ungas. Kalau lah ongeh, kalau lah takabur, karam kasadoe. Lupa aja Allah Ta'ala, lupa wajah Tuhan. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengana dirinya, inyo akan bisa sampai mengana Tuhannya. Tahu aja Tuhannya, kenal ya Tuhannya. Jadi dikenal Tuhan waktu dikenali diri awak. Maka wafi anfusikum apala tu sirun, di dalam dirimu hendaknya kamu caliak dipandang diri awak. Aba acar awak memandang diri awak, tu dikaji diri awak. Ba abana diri awak ko sabana, siabana diri awak. Sebab di situ letak mau kemudian awak sampai kepada hakikat berikutnya, tentu awak tahu dulu diri awak. Diri awak ko siako, analah kau panggaan. Kalau seandainya diri awak yang menonjol tu sifat-sifat dan tercela. Kalau dalam kaji orang tua tu kok roh tambi saja dah menonjol. Dan sifat-sifat Abu Jahiyah. Dan Abu Jahiyah jadi dalam diri awak kau memang ada kok Abu Jahiyah tu Muhammadnya tu. Jadi kalau yang kerja itu buat di tubuh awak kau umpama kau negeri Makkah, diumpama takkan negeri Makkah. Bah negeri Makkah, di negeri Makkah tu jangan ada adon Muhammad, adon Abu Jahil, adonan elo, adonan buruan. Jadi parang tadi. Jadi mengko Allah Ta'ala mengian di dalam surat Luqman. Coba ni kita bacakan ayatnya dalam surah Subuh ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan wajahmu pada manusia. Ongeh kau melewas kali je kau. Malanti aja doa. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di bumi Allah ini penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Dilarang Allah Ta'ala. Nak para lu sombong. Wak berjalan di bumi Allah Ta'ala. Ongeh lo tu lain. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang yang takabur, yang angkuh. Supaya menghindari itu para lu kita mengaji tadi. Dikaji tadi mengaji awak baraja, diulang tarui kita bawa baraja awak kano dan ilmu ko sendiri inyo bermusuhan dengan orang yang sombong. Kalau mengaji, semakin tolong mengaji, tentu awak semakin merendahkan diri awak. Dia orang semakin wa ilmu atau semakin marundua. Umpama padi, ilmu padi. Semakin barisi, semakin panuh, itu tanda masak padi itu. Cobalah ketika baru kapatamu tu, masih anunya baru tagak kata itu. Kata. Semakin lah berisi, semakin marundua. Itulah orang yang berilmu. Jadi ilmu itu musuhnya adalah orang yang takabur, sama seperti air bah musuhnya adalah tempat yang tinggi atau dataran tinggi. Ayah itu lawannya itu tampaknya tinggi dah. Ayah aku mencari tampaknya rendah. Jadi ilmu itu sama seperti ayah. Kalaulah ayah itu tadi mencari tampaknya rendah. Kalau orang berilmu kau dalam penyelesaian masalah, dia tak pernah putus asa, sama tak ayah. Ayah kau akan terus mengalir, akan terus mencari jalan, akan terus mencari solusi. Kau ada tambah diampang durang, dia cari celah tadi, dia cari belok di peluang-peluang yang bisa. Jadi orang berilmu mengantarkannya menjadi bijaksana. Tak adalah kusui yang kau tak selesai, tak ada karuh yang kau tak jadiah. Tapi jangan sampai orang berilmu banyak ilmu aku mungkin berpakaruh. Karuah dia saja. Lama kumpul orang berilmu, orang cerdik, kemudian ribu orang kasih dia. Kadang-kadang kan ada lo disabit duit pintu orang Minang. Namanya kau ribu duit aku ada banyak orang yang cerdik ya. Banyak orang cerdik ribu kan sudahnya. Dalam kumpul itu ribu karam kasih dia. Nah di sekolah memang supaya kita menumbuhkan di dalam diri awak sifat yang terpuji, tentu itu adalah dengan ibadah. Ibadah awak tentu akan melahirkan buahnya itu adalah akhlak yang mulia. Kan diumpamakan di dalam Al-Quran seperti pohon. Jadi pohonku baure, kemudian babatang, kemudian berbuah. Dan uri itu tadi dasar, akar itu tadi adalah iman awak, akidah awak, tauhid awak menjadi dasar yang menghujam di dalam bumi, tertancap di dalam diri awak. Kemudian iman itu tadi menggerakkan amal yang soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Iman itu tadi sampai tumbuhnya batang tadi, jadi akar, jadi ada amal yang soleh. Itu batang. Babatangnya, badahannya, barantiangnya, badaunnya, itulah umpama amal ibadat awak. Amal ibadat awak, amal ibadatnya gadang, tinggi, kemudian banyak cabang-cabangnya, banyak rantiang-rantiangnya. Itu jenis dari amal ibadat awak, dan taat dan sunat-sunat. Kalau nan dasarnya kan batang-batang sado itu. Lalu kemudian buah. Nah buahnya kau tadilah nan dirasuan manusia yang lain. Solat awak ini solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti awak eloknya kesadorang solat kau, berarti itu buah dari solat awak. Buahnya apa? Menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Itulah buah itu tadi. Buah itu kalau nan definisi buah itu lama. Aduh nak buah-buah nan tidak lama. Tidak lama berarti lahir dari yang tidak elok. Jadi kalau nan elok itu adalah buah dari ubudiyah tadi. Ibadah awak melahirkan buah. Buah itulah yang disebut dengan akhlak. Akhlak yang terpuji, bukan akhlak yang tercela. Kalau akhlak yang tercela, buahnya takabur, ongeh, sombong. Ikolah bahaya renungan dewa pada Jumat kini menjadi renungan bahwa supaya menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang tawadhu, hamba Allah yang khudu'. Bahwa supaya yang tawadhu awak, bahwa supaya awak bisa merendahkan diri awak ke manusia, tetapi bukan merendahkan hati.
awak merendahkan diri awak hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.